Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agatis Arfalanaya, Agnia Helfani Faza, Amelia Rahma, Anissa Soton Soleha, Cantika Pratiwi, dan Dinda Octavia Ferdayani yang akan menjelaskan mengenai langkah-langkah surveillance penyakit tidak menular, yaitu stroke. Apa yang dimaksud dengan surveillance? Surveillance merupakan kegiatan analisis yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memantau penyakit atau masalah-masalah kesehatan di masyarakat. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui pola peningkatan dan penularan penyakit, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan secara efektif dan efisien. Proses ini meliputi pengumpulan data, pengolahan, hingga penyebaran informasi kepada penyelenggara program kesehatan, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Stroke merupakan suatu masalah kesehatan terutama pada lansia yang menyebabkan kerusakan otak permanen akibat berkurangnya suplai oksigen dan nutrisi. Menurut WHO, stroke menempati peringkat kedua sebagai penyebab utama kematian di dunia setelah penyakit jantung iskemik. Dan di Indonesia sendiri, stroke menjadi risiko tinggi yang berdampak dapat menyebabkan kecacatan jangka panjang, tapi juga meningkatkan beban ekonomi dan sosial masyarakat. Baik, izin melanjutkan mengenai pengamatan surveillance penyakit stroke. Pengamatan surveillance penyakit stroke di Indonesia bertujuan untuk memantau kejadian, faktor risiko, dan distribusi kasus secara berkelanjutan untuk mendukung pengendalian penyakit yang efektif. Berdasarkan hasil kajian The Fragmented Landscape of Stroke Epidemiology in Indonesia, sistem surveillance stroke masih menghadapi fragmentasi data dari Riskesdas, BPJS, dan registri rumah sakit. Akibat perbedaan definisi kasus, metode pelaporan, dan keterbatasan teknologi informasi, menyebabkan data stroke sulit dibandingkan antara tahun dan wilayah, serta berdampak pada kebijakan yang kurang tepat sasaran. Baik, selanjutnya pengumpulan data dalam surveillance penyakit stroke. Sumber data didapatkannya penyakit stroke yaitu yang pertama dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Kemudian bisa dari laporan kasus dan registrasi stroke. Kemudian dari survei kesehatan nasional seperti Riskesdas. Kemudian dari laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Dan yang terakhir dari data kematian dan sertifikat kematian. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu ada pasif, pelaporan rutin dari fasilitas kesehatan. Kemudian aktif, yaitu petugas surveillance mendatangi fasilitas masyarakat untuk mencari kasus. Dan yang terakhir yaitu sentinel, di mana pemantauan di fasilitas kesehatan tertentu sebagai sampel representatif. Jenis data yang dikumpulkan yaitu ada identitas pasien, jenis stroke, faktor risiko, dan tanggal kejadian dan hasil diagnosis. Output yang didapatkan yaitu data tren kejadian stroke, kemudian distribusi kasus berdasarkan wilayah, usia, jenis kelamin, dan bahan analisis untuk kebijakan pencegahan dan pengendalian stroke. Stroke masih menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di Indonesia. Berdasarkan data, prevalensi meningkat dari 7,0% pada tahun 2013 menjadi 10,9% pada tahun 2018. Faktor risiko utama meliputi hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, dan kebiasaan merokok yang terbukti berhubungan signifikan dengan kejadian stroke. Selain itu, terdapat perbedaan geografis seperti di Jawa Timur yang memiliki prevalensi lebih tinggi akibat kesenjangan fasilitas kesehatan. Keterlambatan pasien datang ke rumah sakit dan terbatasnya akses terhadap terapi trombolisis turut memperburuk hasil klinis. Faktor tekanan darah dan kadar gula darah juga berperan dalam menentukan jenis stroke yang dialami. Oleh karena itu, pengendalian faktor risiko, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemerataan layanan kesehatan menjadi langkah penting untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas stroke di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diseminasi hasil kegiatan surveillance epidemiologi khususnya terkait penyakit stroke.
Diseminasi hasil kegiatan merupakan tahap akhir dalam surveillance epidemiologi yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada pihak-pihak terkait. Melalui diseminasi, data dan temuan yang telah dikumpulkan dan dianalisis dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan program kesehatan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Tujuan diseminasi ini antara lain untuk menyampaikan hasil surveillance penyakit stroke kepada dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat, meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan dini terhadap peningkatan kasus stroke, dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan strategi intervensi yang tepat sasaran. Media yang digunakan bisa berupa laporan rutin, presentasi ilmiah, poster, leaflet, media sosial, hingga publikasi digital di website resmi instansi kesehatan. Secara keseluruhan, hasil surveillance akan dikomunikasikan secara transparan dan berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pencegahan, pengendalian, dan peningkatan kewaspadaan terhadap stroke di wilayah kerja.